Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari kelompok 6 menyajikan materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 6 yang bertugas pada sore hari ini, beranggotakan saya Muhammad Auzan Ansarullah dengan NIM 2107076016. Lalu rekan saya Martita Cahyani dengan NIM 2107076024. Dan terakhir Sheni Afriani dengan NIM 2107076006. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai penyajian materi yang akan disampaikan oleh penyaji materi. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martita Cahyani dengan NIM 2107076024. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi tentang konsep dan ciri negara hukum. Pengertian dari negara hukum itu sendiri adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara hukum terbagi menjadi dua, yakni negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara dengan dalil laissez-faire. Laissez-aller yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Untuk negara hukum material atau dapat disebut welfare state adalah negara yang pemerintahannya memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat. Adapun ciri dari negara hukum. Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan adanya 3 ciri atau unsur dari negara hukum, yaitu ciri yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, yang dimana negara tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat yang mempunyai hak terhadap penguasa. Ciri yang kedua, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah ataupun aparaturnya. Dan ciri yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu negara. Selanjutnya, Terima kasih. Selanjutnya, subbab kedua yaitu negara hukum Indonesia. Yang pertama adalah landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah A.
negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. B. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas. Dasar lain dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat pada bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. B. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang kedua, perwujudan negara hukum di Indonesia. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila. Yang kedua, menggunakan sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ perbentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang ketujuh, kekuatan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, yaitu eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Lalu yang ketiga, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antar negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah: yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahannya di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas. Yang keempat, prinsip negara tersebut adalah mayoritas. Dan yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Selanjutnya, subbab ketiga yaitu hakikat hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Yang kedua, macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian HAM, ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah: 1. HAM tidak perlu diberikan, diberi, atau diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. HAM meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal right. Yang kedua, hak asasi politik, political right. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, property right. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality. Yang keenam, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sheni Afriani. Ya, saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya, Mauthausen. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. A. Perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Secara umum,
para pakar HAM di dunia sepakat bahwa hak asasi manusia itu dimulai dengan lahirnya Piagam Magna Carta di Inggris. Dimulai pada masa pemerintahan Raja John Logan tahun 1992 sampai 1192 sampai 1216, raja yang bersifat abolitisme dalam pemerintahannya menimbulkan protes dari para bangsawan, sehingga melahirkan Magna Carta yang berisikan bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang, di mana dalam tindakan tertentu raja harus mendapatkan persetujuan dari bangsawan. Walaupun tidak secara menyeluruh, Magna Carta di Inggris sudah dapat melahirkan konsep dasar HAM. Dikarenakan pada masa pemerintahan raja-raja di Inggris terdahulu, kekuasaan dari raja adalah mutlak, dan setiap kebijakan dari raja adalah hukum yang harus dijalankan oleh kerajaannya. Inggris mengenal dua konsep, yaitu tertulis dan tidak tertulis, yang masih diberlakukan sampai sekarang di negaranya. Dalam tahap selanjutnya, HAM di Inggris dimulai dikembangkan secara luas, ditandai dengan lahirnya the Process of Law for and Trial, Common Law, the Great Charter of Liberties, Petition of Rights, Habeas Corpus Act 1697, The Glorious Revolution, pemerintahan Inggris menjadi parlemen. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Di 13 koloni Amerika Britania, organisasi HAM pertama kali didirikan oleh Anthony Bennett pada tahun 1775 dengan tujuan menghapus perbudakan. Setahun kemudian, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menganjurkan kemerdekaan sipil berdasarkan kebenaran yang dapat membuktikan dirinya sendiri, bahwa mereka dikaruniai oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di antara hak itu adalah kehidupan, kemerdekaan, dan upaya mengejar kebahagiaan. Pandangan kemerdekaan manusia ini menerima sebagai dalil bahwa hak-hak fundamental tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan tidak dapat disangkal dan melekat pada setiap individu, entitas, dan pemerintah. Dengan menjunjung prinsip-prinsip tersebut, Konstitusi Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1787, sehingga terbentuk sebuah republik yang menjalani sejumlah kemerdekaan sipil dan hak-hak kemerdekaan. Dan hak-hak tersebut lebih lanjut dikodifikasi dalam Bill of Rights atau 10 amandemen konstitusi, dan selanjutnya diperluas oleh masa ke masa untuk dapat diterapkan secara menyeluruh melalui putusan yudisial dan undang-undang, serta mencerminkan norma-norma masyarakat yang terus berkembang. Perbudakan dihapus secara konstitusional pada tahun 1865, dan hak pilih wanita diterapkan sebagai nasional pada tahun 1920. Next. Perkembangan hak asasi manusia di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu pernyataan mengenai hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1797 ini menyatakan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan. Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika Serikat ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya dalam Konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi dalam 1793 dan 1795, revolusi ini diperkasai pemikir-pemikir besar seperti yang disebutkan. 1. Hak asasi yang tersimpul dalam
deklarasi ini antara lain manusia yang dilahirkan merdeka dan tetap merdeka, manusia mempunyai hak yang sama, manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain, dan warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. Dan manusia merdeka mengeluarkan pikiran, adanya kemerdekaan surat kabar, adanya kemerdekaan bersatu dan berapat, adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan, adanya kemerdekaan rumah tangga, adanya kemerdekaan hak milik, adanya kemerdekaan lalu lintas, dan yang terakhir adanya hak hidup dan mencari nafkah. Selanjutnya, Atlantic Charter tahun 1941. Atlantic Charter Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Franklin Delano Roosevelt dan Joseph Stalin serta Winston Churchill. Deklarasi ini adalah hasil pertemuan keduanya di atas sebuah kapal perang Samudra Atlantik pada Agustus 1941. Atlantic Charter inilah yang menjadi landasan dari Charter of Peace yang dicetuskan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 dan tertuang dalam preambul Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya yaitu pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi hak manusia, Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Independent of Human Rights dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948, deklarasi tersebut dilatar belakangi oleh usainya Perang Dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan tergabung dalam UNO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya Perang Dunia kembali dan deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal. Selanjutnya, kelima, hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. 2. Penegakan hak asasi manusia, yaitu pembentukan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia merupakan tindak lanjut dari penegakan HAM di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga HAM di Indonesia, yaitu ada Komnas HAM, ada Pengadilan HAM. Selanjutnya yaitu ada Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Sedikit contoh konvensi internasional tentang HAM, diantaranya konvensi ini berlaku pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik, kebangsaan, asal-usul etnis, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran, atau status lainnya. Selanjutnya yaitu keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Bukti keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional adalah mengikuti organisasi ASEAN, OPEC, dan hadiri KTT. Selanjutnya, yaitu tadi materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan di forum diskusi online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.